Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Para pemirsa, para ikhwan akhwat, bapak dan ibu-ibu, majelis ta'lim Qalbun Salim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan bahas tentang kaifiyatus salat, tentang tata cara salat ya. Tata cara salat tentunya seorang berusaha mengerti tentang tata cara salat sehingga bisa salat dengan lebih benar ya, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Shallu kama ra'aitumuni usalli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Maka seorang berusaha mengetahui tentang tata cara salat secara detail ya. Tentunya di sana nanti ada permasalahan yang disepakati, kemudian diperselisihkan, tapi intinya kita harus punya ilmu tentang tata cara salat yang benar. Pertama, ketika kita tidak salat, tentunya kita memenuhi dulu syarat-syarat salat seperti bersuci, kemudian menghadap kiblat ya, suci tempat ya, dan yang lain-lain ya. Setelah itu kita setelah menghadap kiblat maka kita berniat untuk salat. Yang pertama adalah berniat. Karena kalau suatu ibadah seperti salat tanpa niat maka salatnya tidak diterima. Ya, Allah berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Tidaklah mereka diperintahkan kecuali untuk ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi bersabda, "Innamal a'malu binniyat." Ya, sungguhnya amalan tergantung niatnya. Wa innamal likulli imrin ma nawa, dan masing-masing berdasarkan apa yang dia niatkan. Nah, ada dua hal yang perlu kita perhatikan di sini, bahwasanya seluruh ulama sepakat bahwasanya niat itu harus ya, itu di hati. Maksudnya saya niat salat apa, itu harus ada di hati. Ya, harus ada di hati ya. Mungkin kalau kita kasih gambaran masalah niat ya. Niat salat ya, ini ada dua hal. Yang pertama niat mau salat apa. Di hati ya. Di hati. Perkara yang kedua adalah melafalkan niat ya. Melafalkan niat. Adapun niat di hati, maka semua ulama sepakat, seluruh ulama, seluruh mazhab sepakat akan disyariatkan. Bahkan tidak sah salat tanpa niat. Salat tanpa niat. Adapun melafalkan niat ya, yaitu di lisan. Di lisan. Maka ini ada khilaf di kalangan para ulama, khilaf ya. Yang pertama berpendapat bahwasanya hukumnya wajib. Ini adalah pendapat sebagian Syafi'iyah dan ini pendapat yang keliru. Okay. Ini pendapat sebagian ulama Syafi'iyah. Tapi pendapat ini pun disalahkan oleh ulama Syafi'iyah, disalahkan oleh Nawawi dan yang lainnya. Namun ini pendapat yang keliru, pendapat yang keliru. Yang salah ya. Dan disalahkan juga oleh ulama Syafi'iyah, disalahkan oleh ulama Syafi'iyah seperti Nawawi, sebelumnya juga Syirazi. Jadi tidak ada ulama Syafi'iyah yang mengatakan bahwasanya hukumnya wajib melafalkan niat. Itu kesalahan dan dibantah oleh para ulama Syafi'iyah. Pendapat lain mengatakan ini adalah hukumnya bid'ah ya. Ini pendapat sebagian ulama Hanabilah ya. Pendapat sebagian ulama Hanabilah.
ulama Hambali dan juga ulama Syafi'i seperti juga disebutkan dari Suyuti ya dan juga Suyuti. Ya, Suyuti dalam dari mazhab Syafi'i. Pendapat yang ketiga bahwasanya pendapat ini adalah mustahab. Mustahab ya. Dan inilah yang pendapat ulama Syafi'iyah, pendapat ulama Syafi'iyah terutama mutaakhirin. Ya, terutama mutaakhirin. Belakangan maksudnya. Mutaakhirin. Mereka tahu, jadi kenapa dibilang mustahab? Mereka tahu bahwasanya melafalkan niat itu tidak ada sunnahnya dari Nabi, sama sekali tidak ada. Nabi sholat sekian banyak sholat dengan berbagai macam model sholat, sholat wajib, sholat sunnah. Kemudian juga ribuan sahabat yang sholat dengan berbagai macam sholat. Tidak seorang pun dari mereka kemudian mengatakan usolli fardhu zuhri atau usolli sholat ad-duha misalnya, sunnat ad-duha dan yang lainnya. Mereka tidak pernah melafalkan niat. Tetapi apa tujuan ulama Syafi'iyah ketika mengatakan ini mustahab? Sehingga mereka mentakbir, mereka tidak mengatakan sunnah. Kalau sunnah itu berarti ada dalilnya. Tapi mereka kata mustahab. Mustahab itu artinya disukai ya. Ya, disukai. Ya. Mereka tahu ini tidak ada dalilnya. Tapi apa tujuannya? Tujuannya ya. Kenapa mereka mengatakan mustahab? Mustahab. Tujuannya agar memperkuat, memperkokoh ya. Memperkokoh niat yang ada di hati. Yang ada di hati ya. Tujuannya adalah itu, memperkokoh niat yang di hati sehingga mereka lafalkan ya. Maka kita tahu bahwasanya kalau ada saudara-saudara kita yang kemudian melafalkan niat dengan lafal, maka tidak perlu kita ingkari ya. Karena ini masalah khilafiyah. Namun kita boleh mentarjih mana pendapat yang lebih kuat ya. Pendapat yang lebih kuat kita katakan bahwasanya tidak disunnahkan ya. Tidak disyariatkan. Ya, bahkan kalau kita mau condong kepada pendapat yang mengatakan bid'ah juga agak kuat ya. Tidak disyariatkan ya. Kenapa? Karena tadi kita sebutkan Nabi tidak pernah melakukannya, para sahabat juga tidak pernah melakukannya. Nabi tidak pernah. Para sahabat pun demikian. Para sahabat juga. Kemudian tidak datang dalam satu hadis pun. Bahkan hadis palsu pun tidak ada. Tidak datang dalam hadis pun. Bahkan hadis palsu pun tidak ada. Kemudian di antaranya menimbulkan was-was, menyebabkan sebagian orang terjerumus dalam was-was. Orang terjerumus dalam was-was. Terutama orang-orang yang tidak paham, orang-orang awam. Ya, sebagian tatkala kita sedang bersafar di tempat bersafar ada yang bertanya, dia mau salat jamak qashar, dia bingung niatnya bagaimana. Dia tanya, dia bingung, dia tahu, dia menyangka, orang awam menyangka bahwasanya kalau tidak melafalkan niat tidak sah ya. Padahal mazhab Syafi'i yang mu'tamad atau yang dijadikan patokan adalah mustahab, bukan wajib. Yang wajib ini keliru. Tapi karena orang awam tidak ngerti, dia menganggap harus mengucapkan lafal niat. Kalau tidak melafalkan niat tidak boleh salat. Maka dia bingung ketika dia mau salat jamak qashar, bingung dia bagaimana cara melafalkannya ya. Padahal yang benar bahwasanya niat cukup di hati. Oleh karenanya kita katakan pendapat yang benar adalah ini yang benar, tidak disyariatkan. Ini yang benar bahwasanya melafalkan niat tidak disyariatkan, cukup ada di hati ya. Lagi pula para ulama sepakat kalau terjadi perbedaan antara lisan dengan hati, mana yang menjadi patokan? Menjadi patokan hati. Misalnya seorang niat salat zuhur, kemudian dia
usolli fardul asar. Dia salah ngomong, dia bilang aku berniat salat asar. Allahu akbar. Ternyata dia salat duhur. Yang jadi patokan lisannya atau hatinya? Yang jadi patokan adalah hatinya. Ya. Sehingga dengan ini semua tidak perlu kita melafalkan niat. Tidak perlu kita melafalkan niat. Tetapi saya katakan ini masalah khilafiyah. Kalau ada saudara-saudara kita dari mazhab Syafi'i yang kemudian melafalkan, kita bilang mereka punya ulama dan mereka punya cara pandang. Tetapi yang perlu saya ingatkan, kalaupun melafalkan niat, ya perlu diingatkan, ya, kalaupun melafalkan niat, maka tidak perlu keras-keras. Kenapa? Karena tujuannya adalah untuk memperkokoh hati, bukan memberitahu tetangga. Memberitahu Allah atau tetangga, atau memberitahu Allah, ya. Ya, karena khawatir sebelahnya terganggu. Sholli fardhu dhuhr, sholli fardhu asr. Enggak perlu. Jadi yang perlu ketika melafalkan niat tidak perlu keras-keras. Yang penting kita cukup bagi yang melafalkan niat. Namun saya katakan pendapat yang benar bahwasanya tidak disyariatkan. Bahkan sebagian ulama mengatakan adalah bid'ah. Inilah yang berkaitan dengan melafalkan. Adapun niat di hati maka semua ulama sepakat kalau tidak ada niat maka tidak sah. Harus ada niat di hati. Kau mau salat apa? Innamal a'malu binniyat. Ya, sungguhnya amalan tergantung niatnya. Taib. Setelah kita berniat, kita takbiratul ihram. Takbiratul ihram adalah ucapan Allahu Akbar. Ucapan Allahu Akbar, ya. Ucapan Allahu Akbar. Adapun mengenai mengangkat tangan, maka ini lain sendiri, ya. Ini bukan takbiratul ihramnya. Tapi adalah sunnahnya ketika kita takbiratul ihram adalah kita mengangkat tangan. Tetapi yang merupakan rukun solatnya adalah takbiratul ihram. Barang siapa yang solat tanpa mengucapkan Allahu Akbar, maka solatnya tidak diterima, ya. Makanya dalam hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza qumta ila sholati fasbighul wudu' thumma istaqbilil qiblata fakabbir." Jika engkau hendak salat maka sempurnakan wudumu lalu menghadap kiblat dan bertakbirlah. Ya, Nabi juga bersabda, "Miftahus sholati tuhur wa tahrimuha takbir." Pembuka salat adalah kunci salat adalah bersuci dan pengharaman salat adalah takbir wa tahliluha taslim dan penutupnya adalah taslim. Apa maksudnya? Kenapa disebut dengan takbiratul ihram? Ihram dalam bahasa Arab artinya pengharaman. Ketika seorang sudah mengucapkan Allahu Akbar berarti haramlah perkara-perkara yang tadinya dibolehkan dia kerjakan. Sebelum dia salat dia boleh melihat ke sana kemari, ke atas boleh. Sebelum salat dia boleh makan, sebelum salat dia boleh ngobrol sama orang, ya. Banyak hal sebelum salat dia bisa melakukan banyak hal, bisa jalan ke sana, jalan kemari. Begitu dia menghadap kiblat dia mengatakan Allahu Akbar, maka tadi semua jadi haram. Tidak boleh dia kerjakan. Maka disebut dengan takbiratul ihram. Kapan menjadi halal lagi? Dia boleh melihat ke atas, dia boleh ngobrol sama tetangga, ngobrol sama orang, bersana ke sini. Kalau dia sudah mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi itu namanya takbiratul ihram. Tahallulnya dengan salam. Sama seperti saya sering sampaikan seperti umrah. Umrah ada namanya ihram, ada namanya tahallul. Ihram apa? Kalau kita pakai baju ihram, kemudian kita sudah sampai di Bir Ali atau di Miqat, kita bilang labbaik Allahumma umrah. Ketika kita mengucapkan labbaik Allahumma umrah atau labbaik Allahumma hajjan, maka berlakulah semua hal-hal yang tadinya halal jadi haram. Maka disebut dengan ihram, pengharaman. Kapan boleh lagi? Kalau kita sudah mengatakan labbaik Allahumma umrah, kita enggak boleh lagi berhubungan dengan keluarga, tidak boleh lagi kata-kata yang merayu-rayu, kata-kata kotor, tidak boleh lagi macam-macam hal, tidak boleh mencukur rambut, tidak boleh pakai minyak wangi, banyak hal yang tadinya halal menjadi haram. Makanya disebut dengan ihram. Kapan menjadi halal? Tatkala kita bertahallul, yaitu dengan mencukur rambut. Setelah tawaf sa'i, kita cukur rambut, tahallul. Berarti sudah boleh lagi kita pakai minyak wangi, sudah boleh lagi menggauli istri, sudah boleh bagi pakai baju biasa. Ya, itu namanya, makanya disebut dengan ihram dan tahallul. Ya. Ihram pengharaman, tahallul artinya penghalalan. Nah, ini sama logikanya, analoginya dengan salat. Salat, kalau kita sudah bilang takbiratul ihram, itulah pembuka pengharaman salat. Setelah itu kita tidak boleh lagi
Enggak boleh lagi lihat ke atas, enggak boleh ngobrol. Kapan sudah boleh lagi? Kalau kita taslim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan wa tahrimuhat takbir wa tahliluhat taslim. Salat itu pengharamannya dengan takbir dan tahlilnya, penghalalannya dengan taslim, ya. Yang perlu kita perhatikan ketika kita bertakbir harus diucapkan, tidak boleh takbir dalam hati. Imam Syafi'i mengatakan la yasihhu illa bin nutq, bahwasanya salat tidak sah kecuali dengan ucapan Allahu Akbar. Kecuali orang yang bisu tidak mau mengucapkan, lain cerita, maka dia cukup dalam hati kemudian mengisyaratkan, dia tidak bisa ngomong. Tapi kalau orang bisa ngomong normal, maka dia harus ngomong, tidak boleh dia dalam hati. Jadi Allahu Akbar dia ucapkan sambil menghadap kiblat. Nah, bagaimana tata cara takbiratul ihram? Yang pertama, ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, harus dalam kondisi berdiri. Tidak boleh seorang bertakbiratul ihram dalam kondisi duduk, tidak boleh, ya. Atau dalam kondisi jongkok, tidak boleh. Tidak boleh, misalnya saya ingatkan kepada ikhwan-ikhwan yang terkadang misalnya masbuk, ya. Kalau kita masbuk dapat makmum, kita makmum masbuk, maka jangan kita takbirnya Allahu Akbar. Ini salah. Tidak sah. Takbiratul ihram harus berdiri. Harus berdiri. Kalau kita bertakbirnya gini, Allahu Akbar, tidak sah. Maka kita bertakbir berdiri saja, Allahu Akbar, baru kemudian kita ruku. Ya, kalau kita dapat ruku misalnya. Atau kita takbiratul ihram, misalnya kita masbuk, Allahu Akbar, baru kemudian kita sujud. Adapun sejak awal takbiratul ihram dalam kondisi tidak berdiri, Allahu Akbar, maka itu kesalahan. Tidak boleh. Ya. Jadi kita takbiratul ihram, ya, dengan menghadap kiblat sambil dalam kondisi berdiri, kemudian kita angkat tangan Allahu Akbar. Kita angkat tangan Allahu Akbar. Lafalnya cuma satu, Allahu Akbar, ya, ada pendapat-pendapat yang tapi tidak ingin kita sampaikan, ya. Kemudian setelah itu, jadi kita jelaskan secara singkat saja. Adapun takbir, ya, kita bertakbir dengan mengangkat tangan, ya. Mengangkat tangannya disebutkan dalam hadis ada 3, yaitu di mana pernah Nabi angkat tangan sejajar dengan bagian bawah telinga di Allah pertama. Ada kemudian angkat tangannya sejajar dengan telinga. Ada pas ala furu'i udhunaihi, sampai bagian telinga bagian atas, ya, sejajar. Jadi ada 3, yaitu jari-jari ini sejajar dengan bagian bawah telinga tingginya, atau jari-jari sejajar dengan telinga, atau jari-jari ini sejajar dengan bagian atas telinga. Alhamdulillah kalau kita angkat insyaallah kena seluruhnya. Apakah agak bawah dikit, apakah tengah dikit, apakah atas sedikit, maka sudah pas, dan itulah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini semua sunnah. Seandainya ada orang salat tanpa angkat tangan Allahu Akbar langsung begini juga sah. Tetapi sunnahnya ketika kita bertakbir disunahkan kita mengangkat tangan, ya. Baik. Saya ulangi, Allahu Akbar, ya. Allahu Akbar. Nah, ketika kita bertakbir, ya, di antaranya tangan kita, ya, jangan dibuka lebar. Jangan dibuka lebar. Ini salah. Kemudian juga jangan ditutup. Enggak juga, ini juga salah. Tapi biasa-biasa aja. Biasa-biasa saja. Jadi tidak direnggangkan, tidak didempetkan, biasa-biasa saja, ya. Kemudian apakah tangan harus menghadap kiblat? Datang dalam pendapat sebagian ulama, tapi riwayatnya lemah, tidak ada dalilnya. Maka kita yang wajar aja. Jadi tidak perlu kita begini sampai harus setengah mati menghadap kiblat. Yang wajar aja, agak miring dikit enggak ada masalah. Ini kan tidak harus begini. Miring dikit enggak ada masalah. Jadi tidak harus begini. Ya, sebagian orang sampai Allahu Akbar, caranya ke belakang dia supaya bisa menghadap kiblat. Ini tidak ada dalilnya. Yang ada Nabi tidak merenggangkan, tidak menutup, tapi biasa aja. Kita angkat biasa aja Allahu Akbar. Yang normal-normal saja. Allahu Akbar, ya. Ya. Agak turun dikit juga enggak apa-apa. Allahu Akbar. Agak naik dikit juga Allahu Akbar, enggak ada masalah. Ini agak miring dikit enggak apa-apa. Ini yang wajar-wajar aja angkat. Jadi kita biasa Allahu Akbar. Enggak seperti itu. Itu cara bertakbir, ya. Ustaz, bagaimana takbirnya? Boleh Allahu Akbar dulu baru angkat tangan. Boleh angkat tangan dulu baru Allahu Akbar. Boleh berbarengan. Allahu Akbar. Alhamdulillah mudah. Semuanya datang dalam riwayat, ya. Boleh bertakbir dulu baru angkat tangan. Boleh angkat tangan dulu baru takbir. Boleh berbarengan antara takbir dengan angkat tangan, ya. Allahu Akbar, ya. Setelah itu, kemudian kita berdiri, ya. Ingat ketika kita berdiri, salat harus dalam kondisi berdiri, ya.
Shalli qa'iman, kata Nabi, salatlah kau dalam kondisi berdiri. Allah juga berfirman, wa qumu lillahi qanitin. Berdirilah engkau dalam kondisi khusyuk dalam salatmu. Maka tidak boleh seorang salat dalam kondisi duduk, ya, tidak boleh. Kalau tidak mampu baru boleh duduk. Shalli qa'iman, salat dalam kondisi berdiri. Fa illam tastati' fa qa'idan. Kalau kau tidak mampu maka salat dalam kondisi duduk. Fa illam tastati' fa 'ala jam. Kalau kau tidak mampu maka dalam kondisi berbaring. Ya. Makanya kalau ada seorang salat kemudian dia sambil miring begini, ya, ini kurang pas ya. Tetap dia dikatakan berdiri tapi ini tidak sunnah. Sunnahnya kita berdiri yang wajar, ya, berdiri yang wajar. Kemudian juga yang jadi masalah kalau seorang berdiri sambil menyandarkan dirinya, misalnya dia menyandarkan dirinya begini. Ini sebagian ulama mengatakan tidak sah. Kenapa? Kalau seandainya ini papan tulis ini diambil saya jatuh, maka salat saya tidak sah. Berarti saya tidak sedang berdiri. Padahal di antara rukun salat adalah berdiri. Maka seorang tidak boleh salat sambil bersandar kepada misalnya kursi begini, ya. Seandainya kursinya diambil dia jatuh, berarti salatnya tidak sah. Karena pada hakikatnya dia tidak sedang berdiri. Tapi kalau dia bersandar kepada sesuatu, ternyata sesuatunya diambil, dia tidak jatuh, berarti dia masih dalam kondisi berdiri. Dalam kondisi misalnya dia bersandar ringan. Ini tidak sunnah, tapi kemudian sangat capek dia bersandar ringan, ya, tidak terlalu bertelekan. Seandainya barang tersebut diambil, dia masih bisa berdiri, berarti masih sah salatnya. Ya. Itu tadi. Jadi ingat ketika kita takbir, jangan kita malas-malasan. Sebagian orang Masya Allah takbirnya gini, Allahu Akbar. Pendeknya Allahu Akbar. Enggak. Ya. Harus Allah. Saking khusyuknya kali. Allahu Akbar. Ya, enggak. Kita angkat tangan. Allahu Akbar. Ya. Ya. Seperti itu. Kemudian setelah kita mengangkat tangan dalam kondisi berdiri, kemudian kita bersedekap. Ya. Bersedekap ini datang dalam beberapa riwayat. Ya. Di antaranya seperti begini. Ya. Di antaranya kita memegang ini. Kita memegang ini di antara riwayat. Di antaranya agak ke sini, ya. Intinya ada yang begini, ya. Ada yang begini, ada yang begini, ya. Semuanya diperbolehkan. Semuanya diperbolehkan. Adapun begini maka tidak disunnahkan. Anu begini tidak disunnahkan. Demikian juga begini tidak disunnahkan, ya. Tidak disunnahkan. Ini atas ini. Tapi begini atau memegang begini. Begini oke, atau megang begini. Adapun begini tidak disunahkan. Demikian juga begini juga tidak disunahkan. Apalagi begini, ya. Tidak disunahkan, ya. Alhamdulillah mudah, ya. Kita begini. Dan ketika kita meletakkan tangan, yang wajar aja Allahu Akbar. Biasa aja. Ya. Rata-rata kiwan-kiwan begini boleh. Tidak perlu kita putar tangan kita. Allahu Akbar. Ya. Sebagian orang demikian. Dan ini salah, ya. Tidak disunahkan. Saya tidak tahu apa filosofi mereka, ya. Jadi kata mereka, ada yang mengatakan, saya pernah tanya, katanya kanan harus duluan sebelum kiri. Jadi Allahu Akbar kanan dulu, terus sampai sini baru kita putar, ya. Jadi jangan langsung kiri dulu. Allahu Akbar ini enggak pas, harusnya kanan dulu baru kita putar. Lah sama saja kan akhirnya kiri juga di bawah, ya. Jadi tidak perlu kita berfilosofi dalam salat kalau enggak ada dalilnya, ya. Kita sedang berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala, jangan salah berfilosofi. Jadi Allahu Akbar. Di mana letak tangan? Letak tangan tidak ada hadis yang sahih yang menjelaskan di mana letak tangan. Ya, oleh karenanya bebas. Kita boleh di antara dada dengan pusar dan kita boleh di bawah pusar, boleh saja. Ya, yang penting kita begini, boleh. Dan ini dibolehkan oleh para ulama. Boleh saja kita agak atas sedikit. Ya. Adapun pendapat di atas dada, ya ini ada hadis memang dihasankan oleh Syekh Albani rahimahullahu taala, tapi ini saya lebih condong bahwa hadisnya dhaif, ya. Dalam buku bekal salat saya juga sebutkan tentang takhrijnya, tentang sanadnya. Saya lebih condong pendapat para ulama mengatakan hadis meletakkan tangan di dada hadisnya dhaif. Maka tidak perlu kita salat seperti ini, ya. Kita salat biasa aja. Ya, biasa aja. Mau di mana yang mudah. Bahkan sebagian ulama berpendapat meletakkan di atas dada seperti hukumnya makruh. Hukumnya makruh, ya. Wallahu a'lam bishawab, ini pendapat, ya. Yang penting kita tahu bahwasanya seluruh hadis tentang hal ini adalah dhaif, maka kita bebas saja, yang mudah saja. Allahu Akbar begini, ya. Atau begini boleh, di atas pusar atau di bawah pusar juga boleh. Atas naik sedikit juga enak, terserah. Tapi jangan kita begini, ya. Ini sebagian orang salatnya Allahu Akbar benar di dada. Hadisnya dhaif, Jadi kita biasa-biasa saja.
Sebagian orang juga mereka di antara kesalahan mereka meyakini tadi berfilosofi dengan filosofi yang keliru. Seperti mereka ada yang salat Allahu Akbar sebelah sini. Ya. Allah alam kenapa mereka di sini? Atau ada yang sebelah sini Allahu Akbar. Ya. Ada yang mengatakan dulu sahabat apa kayak persiapan untuk mengambil pedangnya kayak atau apa kayak. Tapi intinya ada yang mengatakan kita harus sebelah sini karena menutup hati, jangan sampai hati kita di sebelah kiri nanti dimasukin setan, maka kita tutup hati kita. Ini filosofi entah dari mana datangnya. Ya tidak ada seperti ini. Salat Rasulullah salat dengan kalau kita bilang apa dengan bentuk yang simetris ya. Kalau begini kan miring ya. Seandainya Nabi salatnya begini pasti diriwayatkan oleh banyak sahabat bahwasanya Nabi ketika bersedekap tangannya agak kiri sedikit ya. Jadi yang benar biasa saja begini boleh, ke sini boleh, sini juga boleh, semuanya diperbolehkan karena seluruh hadis yang menjelaskan tentang di mana diletakkan tangan ketika sedekap semuanya dhaif ya, semuanya dhaif posisinya. Oleh karenanya bebas kita memposisikan di mana saja. Baik. Setelah kita bertakbir Allahu Akbar, ya. Kemana arah pandangan kita? Mana arah pandangan kita? Ya. Hadis yang menjelaskan tentang Nabi ketika salat menyuruh atau Nabi menyuruh Anas untuk mengarahkan pandangannya ke sujud, hadisnya dhaif ya, hadisnya dhaif karena dalam riwayatnya ada perawi yang matruk ya, di mana Rasulullah bersabda, "Ya Anas, ij'al basaraka haitsu tasjud." Wahai Anas, jadikanlah pandanganmu di arah mana kau sujud. Suruh melihat ke arah sujud. Namun hadis ini dhaif. Sehingga para ulama berselisih tentang hal ini. Ada yang berpendapat ketika kita dalam kondisi salat, kita melihat ke arah sujud. Ini pendapat sebagian ulama, ya bahkan diriwayatkan dari sebagian salaf. Dan sebagian ulama berpendapat bahwasanya ketika kita salat ke arah depan, ke arah imam. Dan ini zahir atau yang nampak dari pendalilan Al-Imam Al-Bukhari. Al-Imam Al-Bukhari sepertinya berpendapat bahwasanya ketika berdiri menghadap ke imam. Makanya Imam Bukhari membuat suatu bab dalam Sahih Bukhari, bab raf'il basari ilal imam fi salat. Bab tentang mengangkat pandangan ke arah imam ketika salat. Dan kemudian beliau menyebutkan banyak dalil dan banyak dalil menunjukkan bagaimana para sahabat dahulu mereka lihat ke arah Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, seperti para sahabat melihat gerakan jenggot Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Demikian juga yaitu sebagian dalam hadis ya, bittirabi lihyatihi, kami melihat dari goyangan jenggot Nabi, berarti mereka lihat ke arah depan ya. Demikian juga disebutkan yakni qamu qiyaman ya. Idza shalla ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam farafa min ruku' qamu qiyaman hatta yarawnahu qad sajad. Ya, mereka kalau sudah bangkit dari i'tidal, mereka tidak turun sampai mereka lihat Nabi sujud. Ya, jadi mereka melihat ke depan, dan banyak dalil yang mengisyaratkan bahwasanya para sahabat melihat Nabi di depan. Ya, jadi dengan demikian ada dua pendapat, ada yang mengatakan lihat ke bawah, ada yang mengatakan lihat ke depan. Kita mengambil jalan tengah bahwasanya dua-duanya diperbolehkan. Yang tidak diperbolehkan melihat ke atas, ini dilarang dalam Rasulullah melarang. Ini tidak boleh orang salat Allahu Akbar melihat ke atas, enggak boleh. Kita beradab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita tunduk atau lihat ke depan ya. Dan ini terdapat di banyak imam-imam Masjid Nabawi atau imam Masjid Haram, mereka ketika salat mereka lihat ke depan. Saya sering ditanya, "Ustaz, kenapa imam tidak lihat ke bawah?" Karena hadis yang menyuruh melihat ke tempat sujud maka hadisnya dhaif. Tetapi meskipun hadisnya dhaif, sebagian ulama berpendapat dianjurkan untuk melihat ke bawah. Kenapa? Karena melihat ke bawah itu lebih khusyuk. Kemudian pandangan kita lebih terjaga sehingga kita tidak melihat apa di samping kanan kiri kita. Sehingga kita bisa fokus, ya. Kemudian dan ini menunjukkan ketundukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau kita perlu untuk melihat ke depan enggak jadi masalah. Jadi untuk masalah pandangan kita boleh lihat ke depan dan lebih baik kita lihat ke bawah agar kita lebih konsen, lebih khusyuk. Karena kalau lihat ke depan mungkin kita lihat orang lalu lalang, mungkin kita lihat gambar-gambar yang lain, mending kita lihat ke bawah. Tapi kalau ada ngelihat ke depan maka tidak dipermasalahkan karena hadis yang menyuruh melihat ke bawah
hadisnya dhaif. Taib. Yang berikutnya, ya. Kemudian setelah itu tentunya kita baca doa istiftah, ya. Kita baca doa istiftah, dan doa istiftah banyak doa-doanya, bisa dilihat dalam aplikasi bekal salat dan juga dalam buku bekal salat. Jadi antaranya yang sering kita hafalkanlah Allahumma ba'id baini wa baini khataayaya, Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya kama ba'ata bainal masyriq wal maghrib, Allahumma naqqini minal khataaya kama yunaqqa thawbul abyadu minad danas, Allahumma ighsil khataayaya bil ma'i wa thalji wal barad. Ini yang sering kita baca, ya. Demikian juga Allahu akbar wajjahtu wajhi alladhi fatara as-samawati wal ard hanifan musliman ma ana minal musyrikin inna salati wa nusuki wa mahya mamati rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu ana wal muslimin Allahumma antal malik la ilaha illa anta subhanaka wa bihamdik, ya. Demikian juga di antara doa istiftah inna salati wa nusuki wa mahya mamati rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu ana minal muslimin Allahumma hdini li ahsanil a'mali wa ahsanil akhlaqi la yahdi li ahsaniha illa ant wa qini sayyi'al a'mali wa sayyi'al akhlaqi la yaqi sayyi'aha illa ant. Demikian juga yang paling mudah kita baca subhanakallahumma wa bihamdika tabarakasmuk wa ta'ala jadduk wa la ilaha ghairuk, ya. Ini doa istiftah yang paling singkat. Subhanakallahumma bihamdik tabarakasmuk wa ta'ala jadduk wa ta'ala jadduk wa la ilaha ghairuk. Bahkan sebagian ulama menganjurkan seorang imam ketika dia istiftah dengan yang pendek, ya. Dengan yang pendek, tidak panjang-panjang. Dalam rangka apa? Dalam rangka meringankan makmum. Karena kalau ada istiftah yang panjang, ada yang istiftah yang panjang seperti Allahumma lakal hamdu anta qayyumus samawati wal ard wa man fihin wa lakal hamdu anta laka mulku samawati wal ard wa man fihin. Rasulullah pernah baca istiftah ini ketika salat malam. Tetapi kalau jadi imam, kita tidak usah panjang-panjang, yang pendek-pendek saja. Di antaranya subhanakallahumma bihamdika, ya, tabarakasmuk wa ta'ala jadduk wa la ilaha ghairuk. Doa aturan dalam doa istiftah, sekian banyak doa istiftah saya tuliskan dalam buku bekal salat, ada 12 macam doa istiftah, maka kita pilih satu saja. Dan ini hukumnya sunnah. Seandainya kita tidak baca doa istiftah, maka sah salat, tidak wajib. Dia hukumnya sunnah. Dan tapi kalau kita ingin baca doa istiftah, maka baca salah satu saja, jangan baca seluruhnya. Baca salah satu saja, ya. Setelah kita istiftah, kemudian kita berta'awudz. A'udzubillahi minasyaitonir rajim atau a'udzubillahi samiil alim minasyaitonir rajim. Yang mudah kita biasanya berta'awudz dengan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Setelah itu kita baca Al-Fatihah. Setelah itu kita baca Al-Fatihah, ya. Setelah baca Al-Fatihah baru kemudian kita baca surat setelah Al-Fatihah, ya. Baik. Ustaz, bagaimana jika seorang tidak mampu untuk baca surat Al-Fatihah, maka dia boleh membaca dengan zikir apa saja. Misalnya seorang baru masuk Islam, dia belum bisa baca Al-Fatihah. Bagaimana? Ya sudah, kita suruh baca subhanallah boleh, la ilaha illallah boleh, apa saja zikir, ya, sebagai pengganti Al-Fatihah. Kenapa? Ya, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani luar kemampuan. Sambil dia belajar, kadang mungkin ada orang baru masuk Islam, saya enggak bisa salat, kenapa? Saya enggak bisa baca. Udah, kamu bisa baca subhanallah, bisa enggak? Ya udah itu aja, subhanallah. Saya cuma bisa bilang alhamdulillah, itu alhamdulillah. Bisa bicara la ilaha illallah, itu aja la ilaha illallah. Enggak ada masalah, ya. Karena dia belum bisa baca Al-Fatihah. Taib. Sering ditanyakan, Ustaz, kalau kita jadi makmum, kemudian imam sudah baca Al-Fatihah, apa yang kita lakukan? Ya, maka di sini ada khilaf di kalangan para ulama. Kalau kita salat jahriyah, kemudian imam baca Al-Fatihah dengan suara yang terdengar. Namun pendapat yang saya pilih, pendapat mazhab Hambali, bahwasanya jika imam sudah membaca Al-Fatihah dengan suara yang keras, kita tidak perlu baca. Ya, kita tidak perlu baca, ya. Kita cukup hanya mendengarkan saja. Ya, karena ketika imam sudah membaca Al-Qur'an, kita diperintahkan untuk mendengarkan. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lah." Jika dibaca Al-Qur'an maka dengarkanlah. Wa ansitu, dan simaklah la'allakum turhamun, semoga kalian dapat rahmat. Secara logika juga, imam suruh baca, buat siapa yang dengar? Ya buat kita dengar. Nah, kalau imam baca, kita juga baca di belakang, terus yang mendengar siapa? Dijadikan imam untuk mewakili kita dan dia baca dan kita dengar. Oleh karena kalau imam sudah baca Al-Fatihah, kita enggak perlu ikut dari belakang. Kita cukup mendengarkan, ya. Kalau kita sebagai imam, sebagai makmum. Taib. Kemudian
setelah kita selesai, maka kita ruku, ya. Kita ruku. Adapun ruku, maka disunahkan kita bertakbir pula, ya. Jadi setelah kita selesai membaca, kemudian kita ruku. Ruku kita biasa, Allahu Akbar. Maka kita ruku. Ya, perhatikan di sini, ketika ruku, ya, perhatikan yang pertama yang saya perhatikan, ini tangan dibuka, ya. Dibuka, ya. Kemudian ini agak dibuka sedikit. Jangan lurus begini. Tapi dibuka ke kanan, ke kiri dikit, ya. Sebagian sunahnya begini. Ya, ingat ini dijaga yang wajar biasa begini, ya. Jadi ini dibuka, kemudian ini agak kanan, ini agak ke kiri. Kemudian bagaimana pandangan Ustaz? Pandangan biasa aja, seperti biasa. Kita lihat di sini, tidak perlu kita lihat ke depan sana, karena kalau kita lihat ke arah sujud, maka kepala kita tidak lurus. Kita akan kepalanya diangkat sedikit dan akhirnya tidak lurus di sini. Oleh karena cukup kita seperti lihat biasa di sini, ya, seperti itu. Karena Nabi SAW ketika ruku, maka punggungnya, Nabi ketika ruku, punggungnya dia datar, ya. Sebentar. Jadi ketika ruku, kalau kita seperti ini, ya, ya, maka ini kepala misalnya, ya. Saya bikin kotak aja. Maka perhatikan di sini, ini lurus, ya. Jadi kita berusaha antara ini kepala, ini punggung, maka ini lurus, 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 lihat. Ini juga lurus. Ya. Jangan kita angkat kepala kita karena gara-gara kita. Jadi pandangan mata tetap aja ke bawah biasa. Ini pandangan mata. Nah, kalau kita ngelihatnya ke arah sujud, nanti akhirnya kepala kita agak naik sedikit, ya. Agak naik sedikit akhirnya, ya. Sehingga akhirnya pandangan mata kita ke arah sujud, ya. Ya. Kalau kita pandangan mata kita ke arah sujud, akhirnya kepala kita agak naik, dan ini salah, ya. Akhirnya kepala agak naik. Agak naik. Sehingga akhirnya salah. Demikian juga tangan, kita tangan, maka tangan agak dibuka sedikit tangan. Tangan agak dibuka sedikit. Ya. Ini tangan ketika tangan dibuka sedikit. Karena kalau tangan tidak dibuka, nanti akhirnya punggungnya jadi naik, tidak datar, ya. Saya ulangi, jadi lihat, ya. Ini tangannya begini, ya. Tangannya begini. Terus tangan ini ketika kita buka sedikit, ya. Buka sedikit, pandangan kita cukup ke bawah. Tidak usah kita ke arah. Kalau kita ke arah sujud, akhirnya kepala kita naik. Kalau kita kepala kita naik, berarti tidak datar. Terus kalau kita terlalu ke bawah begini, akhirnya kita bungkuk. Ini juga salah. Ya, terlalu, jadi agak rata aja biar ini jadi rata dan antara punggung dengan kepala juga rata, ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Taib. Jadi saya ingat kembali hadis-hadisnya, ya, Rasulullah SAW ketika dia sujud, ya, dalam hadis Abu Humaid, amkana kaffaihi min rukbatayhi wa farraja baina asabihi. Nabi memantapkan telapak tangannya di kedua lututnya dan beliau membuka jari-jarinya tadi ketika memegang lutut. Jadi jangan pegang lutut begini, ya. Jangan juga pegang lutut samping begini, ya. Saya ulangi, ini salah seperti sebagian sholat. Bukan ini salah bukan berarti tidak sah, ya. Saya perhatikan, bukan berarti tidak sah, tapi tidak sesuai dengan sunnah. Kalau ada orang sholat begini, ini bukan berarti salah, bukan berarti tidak sah sholatnya. Dia salah, tidak sesuai sunnah. Ya, namun sholatnya tetap sah. Atau orang begini misalnya, atau begini, ya. Ada yang begini, ya. Ini juga tidak sesuai dengan sunnah, yang benar begini, ya. Yang benar begitu. Baik.
ketika kita ruku ya, maka kita baca subhana rabbiyal azim. Jadi kita harus tumakninah. Tumakninah tersebut yaitu harus rata. Kemudian kita baca subhana rabbiyal azim, atau dalam riwayat yang lain subhana rabbiyal azim wa bihamdihi ya. Subhana rabbiyal azim wa bihamdihi ya. Kita boleh ucapkan 3 kali subhana rabbiyal azim wa bihamdihi, subhana rabbiyal azim wa bihamdihi, subhana rabbiyal azim wa bihamdihi. Minimal sekali. Minimal kita mengatakan subhana rabbiyal azim untuk mendapatkan tumakninah. Ya, tenang sampai lurus benar subhana rabbiyal azim, baru kita sami Allahu liman hamidah. Ya. Atau kita 3 kali subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, atau subhana rabbiyal azim wa bihamdihi, subhana rabbiyal azim wa bihamdihi, subhana rabbiyal azim wa bihamdihi. Ustaz, boleh lebih dari itu? Boleh, enggak ada masalah. Dan mungkin kita ingin lama-lama ruku, menikmati ruku di hadapan Allah Subhanahu wa taala, Allah berikan kelezatan ruku, maka silakan kita baca banyak, enggak ada masalah. Terutama kalau kita salat sendirian. Tapi kalau kita jadi imam, perhatikan kondisi makmum di belakang. Kemudian juga misalnya kita doa ruku subuhun quddusur rabbul malaikati waruh, dan banyak ya. Ya, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ghfirli ya. Subuhun quddus rabbul malaikati war ruh, ini di antara doa bisa di ruku dan juga bisa di sujud. Subuhun quddus rabbul malaikati. Demikian juga subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ghfirli, ini juga bisa di ruku, juga bisa di sujud, dan masih banyak doa-doa yang lain. Setelah itu kita bangun dari ruku menuju i'tidal, maka kita ngangkat tangan kembali ya. Setelah kita ruku, kemudian kita angkat tangan, sami Allahu liman hamidah. Sami Allahu liman hamidah. Maka kita kembalikan tangan seperti biasa. Di sini ada khilaf di kalangan para ulama ya. Apakah kita mengucapkan sami Allahu liman hamidah, kita sedekap kembali, ataukah kita irsal? Irsal maksudnya melepaskan kedua tangan. Maka ada 2 pendapat dengan para ulama. Saya lebih condong bahwasanya setelah kita bangkit, sami Allahu liman hamidah, maka tangan kita di irsal, dilepaskan ya. Namun ini masalah khilafiyah, sebagian ulama berpendapat dengan di sedekap. Imam Ahmad rahimahullah taala mandang dua-duanya boleh. Boleh begini, boleh begini ya, silakan saja. Kita bisa lebih condong dengan melepaskan kedua tangan. Kalau kita solat jadi imam, kita mengucapkan sami Allah liman hamidah. Atau kita solat munfarid, solat sendirian, kita bilang sami Allah liman hamidah tatkala i'tidal. Tapi kalau kita jadi makmum, apa yang kita ucapkan? Apa yang kita baca? Juga sami Allahu liman hamidah. Ataukah cukup kita tidak perlu mengucapkan sami Allah liman hamidah, kita ngangkat, terus kita bilang Rabbana walakal hamdu, atau Rabbana lakal hamdu. Rabbana lakal hamdu mil'u samawati wal ard, mil'u ma syi'ta, dan seterusnya. Pendapat yang lebih kuat Allah alam bisawab, kita tidak perlu mengucapkan sami Allah liman hamidah. Karena Nabi SAW ketika mengajarkan tentang tata cara salat, Nabi mengatakan innama ju'ilal imamu liyu'tamma bih. Sungguhnya imam dijadikan untuk diikuti. Fa idza kabbara fakabbiru. Kalau dia takbir maka takbirlah. Kemudian Nabi berkata, fa idza qala sami Allahu liman hamidah, kalau imam mengucapkan sami Allahu liman hamidah, faqulu rabbana lakal hamdu, maka ucapkanlah rabbana lakal hamdu. Nabi tidak berkata ucapkanlah juga sami Allahu liman hamidah rabbana lakal hamdu. Tapi Nabi langsung pindah kepada rabbana lakal hamdu, atau rabbana walakal hamdu, atau Allahumma rabbana lakal hamdu. Ini semua datang dalam riwayat ya. Jadi ketika kita jadi makmum, imam mengucapkan sami Allahu liman hamidah, kita cuma angkat tangan sambil berkata rabbana lakal hamdu ya. Kemudian juga ketika kita mengangkat tangan, sebagian orang begini, Rabbana lakal hamd. Salah ya. Kita biasa aja, jadi angkat tangannya biasa. Rabbana lakal hamd, Rabbana lakal hamd. Ya, jangan kita kemudian Rabbana lakal hamd. Ya. Salah. Kita sedang memuji Allah. Ya. Rabbana lakal hamdu mil'u samawati. Jadi sami Allah liman hamidah itu artinya apa? Allah mendengar orang yang sami Allahu liman hamidah. Allah mendengar orang yang memujinya. Sami Allah liman hamidah itu artinya Allah mendengar orang yang memujinya. Maka kita memuji. Kita bilang Rabbana lakal hamdu. I'tidal bukan tempat untuk berdoa. Ya, kecuali kalau memang kita kunut. Ya, ketika kita sedang i'tidal, kita sedang mengatakan Rabbana lakal hamdu, sedang memuji Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita sedang memuji Allah bukan dalam kondisi sedang berdoa. Ya, maka jangan kita Rabbana lakal hamdu. Ini salah. Ini banyak orang seperti itu. Di Masjid Nabawi juga saya lihat banyak orang seperti itu. Rabbana lakal hamdu. Kita bukan posisi kunut. Nah, kalau kita kunut lagi berdoa, baru kita
Setelah memuji Allah baru kita berdoa kepada Allah dengan mengangkat tangan ya. Adapun kita i'tidal maka biasa. Rabbana walakal hamdu. Baik. Jadi saya ulangi, yang solat sendiri atau jadi imam dia mengucapkan sami Allahu liman hamidah. Adapun jadi makmum maka cukup mengatakan Allahumma Rabbana lakal hamdu ya. Rabbana lakal hamdu. Setelah kita i'tidal, maka kemudian kita sujud. Kemudian kita sujud. Ya. Taib. Ketika kita sujud, ya. Ketika kita sujud, perhatikan. Jadi kita dalam kondisi i'tidal, Rabbana lakal hamdu. Ketika kita sujud, maka tidak perlu kita ngangkat tangan. Jangan kita Allahu Akbar, enggak. Kita punya kaidah. Dan ini pendapat yang terkuat, ada khilaf dengan para ulama. Ada yang mengatakan setiap kullu khafdin wa raf'in, Nabi mengangkat tangan setiap naik dan turun. Sebagaimana dalam hadis Abu Malik Al-Huwairith. Tapi dibantah oleh hadis Ibnu Umar yang Malik Al-Huwairith ya, beliau hanya mulazamah kepada Nabi sekitar 20 hari ya. Adapun Ibnu Umar bertahun-tahun dan Ibnu Umar mengatakan Rasulullah tidak mengangkat kecuali 4 tempat mengangkat tangan. 4 tempat tersebut pertama takbiratul ihram, Allahu Akbar, angkat tangan. Ini yang pertama. Takbir yang kedua mau ruku, Allahu Akbar. Yang kedua. Takbir ketiga bangkit dari ruku, Sami Allahu liman hamidah. Yang keempat adalah setelah tasyahud awal. Kalau kita sudah tasyahud awal, kemudian kita bangkit angkat tangan. Ya, kita angkat tangan, Allahu Akbar. Itulah 4 tempat angkat tangan. Lebih dari itu enggak ada angkat tangan. Dan ada kaidah tidak ada angkat tangan sebelum atau sesudah sujud, enggak ada angkat tangan. Sebelum sujud ataupun sudah sujud enggak ada angkat tangan ya. Sebenarnya ulama mengatakan boleh sesekali, namun untuk continue enggak. Karena Nabi continue selalu 4 tempat saja beliau angkat tangan. Jadi ketika kita mau sujud, tidak perlu kita angkat tangan. Langsung aja Allahu Akbar, sujud. Mau sujud. Nah, untuk mau sujud, maka mana yang kita dahulukan, lutut atau tangan? Datang hadis tentang mendahulukan lutut, datang hadis mendahulukan kedua tangan dan hadisnya sama-sama dhaif, Oleh karenanya Ibnu Taimiyah rahimahullah menjelaskan bahwasanya mau sujud dengan meletakkan tangan dulu atau lutut dulu, dua-duanya sah. Para ulama hanya khilaf mana yang lebih afdal. Kenapa? Mereka mengatakan semuanya benar, ya. Karena hadisnya dhaif dua-duanya. Karena kalau kita mensahihkan hadis yang lutut lebih dulu daripada tangan, berarti yang tangan salah. Nabi larang. Kemudian juga hadis yang mengatakan tangan lebih dulu daripada lutut, Nabi melarang. Berarti kalau ada lutut dulu salah. Karena hadis-hadisnya dua-duanya dhaif, maka tidak ada yang salah, dua-duanya benar. Tinggal kita para ulama berselisih mana lebih afdal, kedua tangan atau lutut. Jumhur ulama, mayoritas ulama diriwayatkan dari banyak sahabat bahwasanya mereka turun dengan lutut tersebut, lutut terlebih dahulu, ya. Jadi kalau lutut ya biasa, jadi tinggal lutut dulu, Allahu Akbar. Baru kita begini. Ya, biasa. Baru kita sujud. Ya. Boleh. Atau kalau kita ingin misalnya kita ingin tangan dulu. Maka kita bisa tangan dulu. Allahu Akbar. Ya. Ini lebih ringan, lebih tenang baru kaki. Terutama orang-orang yang tua misalnya atau orang-orang misalnya yang badannya berat ya. Mungkin kalau lutut dulu bakal bunyi gebruk gitu. Tapi kalau kita tangan dulu, kita turun dengan pelan-pelan. Tapi dua-duanya boleh. Mau lutut dulu atau tangan dulu, maka diperbolehkan. Kalaupun turun dengan lutut, tenang ya. Maksud saya sebagian orang tertentu dia langsung loncat. Itu sama aja gebruk juga kalau begitu. Tapi turunnya dengan tenang. Mau lutut atau tangan dulu, turut dengan tenang. Lutut tenang misalnya, Allahu Akbar. Pelan-pelan aja, ya. Jangan Allahu Akbar. Wah, jadi bikin ribut. Jadi tenang aja pelan, turun dengan tangan juga pelan, santai. Enggak usah loncat gitu. Tapi pelan-pelan aja, Allahu Akbar. Pelan-pelan kan bisa. Tidak harus langsung terjun ke depan. Jadi itu adalah tata cara sujud. Nah, ketika kita sudah di bawah, kita mau sujud, ya perhatikan. Kita mau sujud, Nabi mengatakan umirtu an asjuda ala sab'ati a'zam. Aku diperintahkan untuk
sujud di atas 7 tulang. Salah satunya ini, jidat dan hidung. Ini dihitung satu oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini tulang pertama. Tulang kedua, nih. Tulang ketiga, nih. Tulang keempat, nih. Tulang kelima ini. Tulang keenam, ini. Tulang ketujuh kaki kiri. Jadi ketika kita sujud, 7 tulang semuanya mengenai tanah, mengenai lantai. Nah, para ulama khilaf, apakah hidung kalau tidak mengenai lantai, salatnya tidak sah? Misalnya dia cuma sujud dengan jidatnya, hidungnya ternyata pesek misalnya. Atau dia pakai kacamata sehingga yang sujud cuma bagian jidatnya, hidungnya tidak kena tanah. Apakah salatnya tetap sah? Maka khilaf di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan tidak sah. Karena jidat atau dahi dan hidung satu kesatuan. Jika salah satunya tidak kena, maka tidak sah salat. Ada yang mengatakan enggak. Salah satunya kena sudah cukup. Ya, salah satunya kena sudah cukup. Ada yang mengatakan dahi kalau sudah kena, hidung tidak kena maka tetap salat sah. Ini kesempurnaan saja hidung, hendaknya diletakkan di tanah. Tapi dia tidak berarti bukan berarti batal kalau hidung tidak kena tanah. Tapi kita berusaha menjalankan sunnah, maka kita sujud dengan dahi dan juga hidung. Kemudian ingat, ketika kita dalam kondisi sujud, datang dalam sebagian riwayat Nabi merapatkan tangannya. Merapatkan apa? Tangannya, ya. Ya, tidak membengkang begini. Tapi beliau merapatkan. Dalam sebagian tapi riwayatnya diperselisihkan oleh para ulama. Tapi dihasankan oleh Syekh Albani yaitu dengan merapatkan tangannya. Kemudian ketika kita sujud, ya. Perhatikan ketika kita sujud, dalam kondisi jari-jari ini, ya. Bentar, saya lihat. Dalam kondisi jari-jari bisa sejajar bahu, bisa sejajar telinga. Jadi ketika kita sujud, bisa jari-jari kita sejajar bahu, bisa jari-jari kita sejajar telinga. Bebas, alhamdulillah dua-duanya boleh. Ya. Kemudian ketika kita sujud, lengannya agak dibuka, jangan ditempelin begini, ya. Kecuali kata para ulama dalam kondisi berjamaah. Kalau berjamaah kita begini, jangan kita buka sehingga tetangga kita mencium bau ketek kita. Jangan kita begini. Ya. Tapi kalau kita sholat sendiri jadi imam atau sholat sendiri maka kita buka. Jangan begini. Kita buka, ya. Kita buka. Kemudian tadi berusaha untuk simetris, ya. Untuk simetris, ya. Ketika sujud, ya. Perhatikan, ini kalau ini adalah tubuh seseorang, ya, ya maka ini berusaha kakinya seperti ini, kondisinya demikian, ya. Kemudian dalam kondisi sujud, ya. Maka sebagian orang, jadi lihat dia di sini berapa ini 90 derajat, ya. Ya. Atau ini lurus, ini tegak, mohon maaf, kakinya ini tegak. Sebagian orang salah, dia sujudnya begini, agak miring. Jadi saking semangatnya sehingga posisi kakinya seperti ini. Kemudian badannya seperti ini, ya. Ya, ini tidak lurus. Ini salah saking semangatnya. Karena paha ya tidak tegak lurus. Tegak lurus hingga salah, ya. Maka kita bisa praktek, yang penting paha kita lurus, kemudian kita bisa sujud, ya. Ya. Sehingga jarak antara lutut, ini lutut. Ya, antara lutut, ini kaki, ya. Ini kaki. Lutut, antara lutut dengan wajah tidak terlalu jauh, ya. Tidak terlalu jauh, yang wajar aja. Karena sebagian orang terlalu parah sehingga dia loncat ke depan sampai akhirnya tidak lagi lurus begini tapi miring begini. Ini sujud yang keliru, sujud yang keliru. Taib.
Ini tata cara sujud, maka seorang berusaha sujud yang simetris. Kemudian di antara sujud yang salah adalah menempelkan tangan ketika sujud begini. Ini salah. Jadi harus diangkat, jangan ditempelkan seperti ini. Kalau ditempelkan, ya, ditempelkan ketika sujud ini salah. Jadi harus tetap diangkat. Adapun tempel begini adalah salah. Dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, hukumnya haram. Hukumnya haram. Yang berikutnya yang juga diperselisihkan oleh para ulama mengenai ketika kita sujud, apakah kaki kita nempel atau tidak, ya. Kaki kita nempel atau tidak, ya. Ini jadi masalah. Ketika kita sujud, apakah tumit kita, ini kan tumit. Tumitnya nempel atau tidak, ya. Jumhur ulama mengatakan tidak perlu ditempel, terbuka biasa aja, ya, terbuka biasa saja, ya. Sebagian ulama mengatakan ditempelkan. Seperti pendapat Syekh Albani rahimahullahu taala, ini juga masalah khilaf, dua-duanya sah, namun saya lebih condong ditempelkan, ya, berdasarkan hadis Aisyah radhiyallahu anha, saya lebih condong menempelkan tumit sehingga ketika seorang salat lebih tertutup, terutama kalau dia pakai sarung, ya. Kalau dia buka kadang terlihat betisnya, terkadang sebagian bisa terlihat. Dan itu kelihatan dan itu terbukti. Terkadang terlihat pahanya karena terbuka sarungnya. Maka kalau kita tutup tumit kita, maka lebih tertutup, lebih terjaga. Tetapi tadi ini masalah khilafiyah. Seandainya ada seorang yang sholat kemudian kakinya terbuka, maka tidak jadi masalah. Tertutup juga tidak jadi masalah, ya. Kemudian saya ingatkan di antara kesalahan seorang ruku atau sujud, kakinya dua-duanya tidak diletakkan. Kesalahan contoh, ya. Misalnya dia sujud, ya. Dia sujud, ketika dia sujud, perhatikan, maka dia sujudnya begini misalnya. Sehingga kedua kaki, kan Nabi suruh mengatakan harus 7 tulang. Jadi tulang ini dua-duanya harus dipasangkan di lantai. Adapun sujud sambil cepat-cepat kakinya terangkat satu, ini tidak sah. Atau kemudian dia sujud dalam kondisi demikian juga tidak sah. Kenapa? Karena kakinya harus ditempelkan dua-duanya. Adapun kalau cuma begini atau bahkan diangkat satu, maka tidak sah. Jadi harus tulangnya semua tertancapkan. Baik, kita biar selesai, ya. Setelah sujud kemudian kita bertakbir. Sujud kita baca subhana rabbiyal a'la atau subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi dengan tumakninah, ya. Sekali, dan doa-doa sujud banyak. Setelah itu kita duduk di antara dua sujud. Allahu Akbar, kita duduk di antara dua sujud. Ketika duduk di antara dua sujud, ya, maka kita bisa melakukan dua cara duduk, ya. Dua cara duduk, ya. Seperti biasa kita duduk begini, ya. Seperti biasa duduk begini, ya. Atau kita duduk dengan ik'a begini, ya. Begini. Jadi kita bersandar di atas dua tumit. Ini juga boleh. Ini duduk ketika dua sujud, boleh begini, ya. Dua-duanya boleh. Kemudian kita baca subhana rabbi ghufirli atau kita baca rabbi ghufirli warhamni wajburni warzuqni warfa'ni, sebagaimana doa-doa yang sudah kita hafalkan, rabbi ghufirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini, ya. Sambil kita duduk di antara dua sujud. Setelah itu kita sujud lagi, Allahu Akbar. Kita sujud lagi. Sujud lagi. Ketika kita bangun rakaat kedua, ingat, ketika kita bangun rakaat kedua enggak usah angkat tangan. Yang kita angkat tangan adalah ketika kita bangun dari rakaat kedua menuju 3, habis tasyahud awal. Baru kita bangun rakaat ketiga, kita angkat tangan. Allahu Akbar. Adapun dari rakaat pertama ke rakaat kedua tidak perlu angkat tangan. Demikian juga rakaat ketiga, rakaat keempat tidak perlu angkat tangan. Yang kita angkat tangan cuma dari setelah tasyahud awal menuju ke rakaat ketiga, ya. Baik. Terus kita sholat seperti biasa gerakannya. Setelah itu kita ketika tasyahud awal, apa yang kita baca? Tasyahud awal kita sambil duduk, ya. Tasyahud awal. Jadi kita duduk, kemudian sambil kita baca at-tahiyatu lillah, ya. Lihat jarinya bisa begini, ya. Boleh begini. Dua-duanya boleh. Boleh begini, boleh begini.
Dulunya datang dalam riwayat, boleh begini, boleh begini. Kemudian jadinya kita menghadap ke arah kiblat. Kemudian pandangan kita datang dalam hadis Rasulullah SAW memandang tidak melewati jarinya sambil memandang sehingga dia bisa konsentrasi. Namun hadis ini diperselisihkan oleh para ulama, ada yang mengatakan hadisnya dhaif, tapi dijadikan dalil oleh Syekh Albani rahimahullah, dan ini lebih konsen kalau kita tasyahud sambil melihat jari kita sehingga kita tidak melihat yang lain. Nah, apakah jari kita digerakkan atau tidak? Maka ini juga ada khilaf di kalangan para ulama. Saya lebih condong bahwasanya tidak perlu digerakkan. Hadis yang menyatakan gerak-gerak jari hadisnya dhaif, syadz, hadisnya syadz, yaitu tidak sahih. Adapun yang menggerakkan maka tidak jadi masalah. Menggerakkan biasa saja. Ya, tidak perlu gerakannya sampai ya. Kalau gerakannya seperti begini, tentunya pasti ribuan sahabat akan meriwayatkan dari Nabi karena ini gerakan yang sangat menarik perhatian. Ya, tapi sebagaimana dipraktikkan oleh para ulama kita, mereka gerak dengan perlahan sambil berdoa yad'u biha dalam riwayat berdoa dengan gerakan dengan jari telunjuk tersebut. Maka doanya sambil berdoa kita menggerakkan jari. Adapun dengan cepat begini maka tidak benar, karena kalau seandainya Nabi pernah setiap salat selalu jarinya begini, pasti jangankan sahabat, mungkin Abu Jahal juga meriwayatkan, itu ngapain Muhammad goyang-goyang jarinya. Tapi ternyata tidak diriwayatkan ya sama sekali. Yang ada cuma yuharrikuha, Nabi menggerakkan, tentunya menggerakkan yang biasa, yang tidak sampai begini sehingga menarik perhatian. Wallahu alam bisawab. Setelah kita tasyahud, beda sekarang ada tasyahud awal, tasyahud akhir. Tasyahud awal, apakah perlu baca Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad? Ada khilaf di kalangan para ulama. Jumhur ulama mengatakan tidak perlu. Kita tidak perlu baca salawat ya. Salawat hanya di tasyahud kedua. Sebagian ulama mengatakan disunahkan baca salawat. Ini masalah khilaf ya. Mau pilih ini insyaallah dua-dua punya dalil, tapi saya lebih condong pada pendapat tidak perlu bersalawat. Apalagi diriwayatkan Abu Bakar kalau duduk tasyahud awal cepat seperti beliau duduk di atas pasir yang panas. Berarti tidak lama-lama ya, tidak lama-lama. Beda dengan tasyahud akhir lama. Habis salam kepada Nabi, salawat kepada Nabi, berdoa lama. Adapun tasyahud awal cuma sebentar ya, setelah baca tahiyat langsung berdiri. Jadi tidak lama-lama ya, tidak lama-lama ya. Salat yang tasyahudnya cuma satu kali. Salat yang tasyahud cuma satu kali, itu salat subuh atau salat witir satu rakaat, atau salat witir 3 rakaat yang satu tasyahud, atau salat sunnah yang 2 rakaat yang satu tasyahud. Semua salat yang tasyahudnya cuma satu, maka yang benar duduknya tetap iftirash ya. Jadi ini saya bahas dalam buku Bekal Salat ya, berdasarkan dalil umum dan banyak iftirash begini. Contoh salat subuh kita tasyahudnya begini. Contoh salat sunnah qabliyah zuhur 2 rakaat juga begini. Yang penting semua salat yang satu tasyahud. Contoh salat witir 1 rakaat ya duduk begini. Contoh salat witir 3 rakaat satu tasyahud ya begini ya. Beda dengan tasyahud yang 2 kali. Maka tasyahud pertama seperti ini, seperti salat duhur, salat asar, salat isya, maka tasyahud awalnya begini. Adapun tasyahud akhirnya maka dengan tawarruk, yaitu masukkan kaki di bawah sini ya. Adapun salat yang tasyahudnya cuma satu tasyahud, maka wallahu a'lam bishawab, duduknya iftirash, bukan duduk tawarruk ya. Setelah itu ketika tasyahud akhir kita baca tasyahud, tahiyat, kemudian kita bersalawat kepada Nabi, kemudian kita berdoa, doa yang kita sukai atau doa-doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, doanya banyak. Setelah itu kita mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua ulama sepakat kalau sudah mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh maka sudah tahallul. Nah, cuma para ulama, bagaimana kalau dia tidak salam kedua? Ya. Jawabannya ada yang mengatakan salam kedua sunnah, ada yang mengatakan salam kedua hukumnya wajib ya. Namun semua sepakat, seandainya orang mengatakan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sudah selesai. Seandainya langsung dia pergi, salatnya sah. Ya, cuma apakah dia harus salam kedua atau tidak? Maka ini ada khilaf. Yang tentunya kita kerjakan dua-duanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian ya, kira-kira ikhwan dan akhwat Bapak Ibu yang rahmatillah subhanahu wa taala. Demikian saja kajian kita. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya masih dalam bekal salat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.